Apa sengaja tujuannya? Tujuannya menjebak orang itu biar duduk nanti nempel di celananya atau dipakainya permen itu. Tujuannya si A yang akan dijebak. Ternyata yang duduk si B. Waduh. Tapi dia sudah terlanjur meletakkan. Kemudian si B curiga kepada orang tersebut. Kamu ya yang meletakkan permen karet ini. Demi Allah bukan saya. Kata-kata ini sudah sumpah palsu. Dosa besar hukumnya. Bukan cuma dosa kecil. Karena dia telah menyebut nama Allah dengan dusta. Apalagi kalau untuk mengambil hak orang lain. Untuk menyakiti orang lain. Untuk mengambil harta orang lain. Maka sumpah palsu itu tentu dosanya lebih besar. Yang kecil seperti tadi saja sudah menjadi sumpah palsu. Dan itu adalah dosa. Kita nanti akan lihat hadis-hadisnya baik dalam kitab Bulughul Maram maupun dalam kitab Sahih Muslim. Nabi SAW juga pernah bersabda, qala rajulun, telah berkata seorang laki-laki, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Jadi kasusnya begini. Ada seorang laki-laki yang menasehati saudaranya laki-laki yang lain agar jangan berlaku maksiat. Ternyata setelah dikasih nasihat, maksiat kembali. Dikasih nasihat, maksiat kembali. Dan berulang-ulang nasihat nggak dipakai. Orang yang dinasehati tetap berlaku maksiat, berbuat dosa besar. Saking marahnya, si laki-laki yang ngasih nasihat lagi mengatakan, demi Allah, Allah nggak bakal mengampuni dosa. Kira-kira ini sumpah palsu atau tidak? Apakah Anda tahu bahwa Allah itu nggak akan mengampuninya? Bagaimana kalau si fulan itu bertobat? Bukankah Allah Maha Pengampun dari segala kesalahan dan dosa sepanjang hambanya mau bertobat? Maka ketika ada seorang laki-laki mengatakan, wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu li fulan, Allah tidak akan mengampuni dosanya si fulan, seakan-akan dia mengetahui bahwa Allah tidak pernah akan mengampuni. Padahal Allah Maha Pengampun. Maka kemudian, faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Barang siapa yang mengatakan kepada seseorang bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa si fulan, fa inni qad ghafartu lahu, sedangkan aku sungguh akan mengampuni dosanya, wa ahbathu amalaka, maka sesungguhnya aku akan hapuskan amalnya. Jadi orang bersumpah dengan menyebut nama Allah, menuduh seseorang berbuat dosa lalu nggak bakal dapat ampunan, dia telah bermaksiat, sumpah palsu terhadap Allah. Apa kata Allah resiko dosanya? Amalnya dihapuskan. Maaf, banyak orang-orang, wah dosanya dia udah kebangetan, gak bakal dapat ampunan. Kadang ada orang begitu, pemimpin itu dolim, gak bakal diampuni Allah dosanya. Maka kata-kata itu sepanjang tidak menyebut demi Allah, dia tidak sampai sumpah. Tetapi dia telah berbuat dosa, telah menuduh Allah, tidak mengampuni dosa seorang hamba. Padahal siapapun hamba yang bertobat, apa jaminan Allah? Surat 39 ayat 53. Surat 39 ayat 53. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, israf atas diri mereka sendiri, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ayat ini mengatakan bahwasanya Allah itu tidak pernah tidak mengampuni dosa hambanya selama hambanya tidak berputus asa dari rahmat Allah. Artinya hamba itu mau bertobat kepada Allah pasti ampun. Ketika ada orang mengatakan demi Allah orang itu tidak akan dapat ampunan dari Allah, seakan-akan orang itu berani memvonis bahwa Allah tidak punya sifat pengampun. Lihat kembali surat 6 ayat 54. Surat 6 ayat 54. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Dan apabila orang-orang yang beriman berjumpa bersama kamu, bersumpah dengan kamu, maka katakanlah salamun alaikum. Ada kewajiban saling mengucapkan salam sesama mukmin jika berjumpa. Setelah itu Allah katakan, kataballahu ala nafsihi rahmah. Subhanallah. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Jazakallah khairan atas koreksinya. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah, Rabbmu, telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Apa itu kasih sayang Allah? Annahu, bahwasanya siapa saja man amila minkum, siapa saja di antara kamu beramal su'an, amal-amal yang buruk, amal jahat, amal kotor, amal dosa, bijahalatin, karena kebodohan, karena kejahilan. Tapi ada lanjutan di situ. Summataba mim ba'dihi wa aslaha. Kemudian setelah itu orang itu bertobat. Kemudian setelah bertobat, islah, memperbaiki diri. Apa jaminan Allah? Fa'annahu ghafurur rahim. Maka Allah Maha Pengampun, Allah Maha. Coba mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Rasul dulunya banyak gak yang jahat sekali? Yang kekufurannya luar biasa. Subhanallah. Siapa panglima perang kaum kafir Quraisy yang mampu mengalahkan taktiknya Rasul di perang Uhud? Khalid bin Walid. Setelah Fatu Mekah, masuk Islam. Jadi apa beliau kemudian? Panglima perang nomor 1. Siapa yang menaklukkan Romawi? Khalifah Khalid bin Walid. Kepemimpinan beliau. Berarti dulunya jahatnya luar biasa. Tapi setelah masuk Islam, baiknya luar biasa. Adakah mengira bahwa Khalid bin Walid akan masuk Islam? Banyak orang tidak mengira. Amr bin al-As juga demikian. Bagaimana bencinya kepada Rasul, bahkan hendak membunuh Rasul. Seakan-akan gak ada jalan menuju Islam. Tapi setelah masuk Islam, luar biasa. Disinilah bahwa Allah itu Maha Pengampun. Tobatnya Allah itu tidak pernah tertutup selama belum terlambat. Maka seorang yang mengatakan demi Allah, Allah tidak mengampuni dosanya si fulan, dia telah bersumpah palsu atas nama Allah. Karena dia seakan-akan menuduh Allah tidak mengampuni dosa seorang hamba. Sekarang lihat di Sahih Muslim. Hadis nomor 2363. 2363. Apa jaminan Allah terhadap seorang hamba yang bertobat? Dari ayat akan kalian tidak mempunyai dosa pun yang pasti punya Allah, niscaya Allah akan mendatangkan engkau berdosa untuk kalian. Subhanallah. Bukan berarti kita harus berbuat dosa ya. Wah, nggak ada yang berbuat dosa, yuk kita berbuat dosa. Bukan. Hadis ini hendak memberitahukan bahwa Allah itu sangat luas maha ampunannya.
Rahmat Allah itu meliputi murkanya Allah. Sehingga ada manusia tidak berbuat dosa, kata Allah, akan Allah ciptakan orang yang berbuat dosa, lalu dia mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni. Berarti di sini hendak menunjukkan apa? Sifat Maha Pengampun Allah. Coba lihat hadis yang sebelumnya Ibu, yang nomor 62-nya. Dari Abu Hurairah katanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala sangat gembira menerima tobat seseorang, lebih gembira seseorang yang menemukan kembali dari. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian. Tolong Bapak Ibu jawab dengan jujur. Bapak Ibu punya barang yang sangat berharga. Sebut saja, katakanlah berlian sekian karat harganya 2 miliar. Mobil baru yang baru dibeli harganya 2 miliar. Baru dipakai beberapa kali, berlian baru dipakai beberapa kali perhiasan, hilang. Dicari-cari nggak pernah ketemu. Apa yang paling diinginkan? Apa yang paling diinginkan? Pasti. Suatu ketika dengar kabar saudara kandung yang berada di luar kota sakit parah, dirawat di rumah sakit selama 1 bulan belum kunjung sembuh. Sedih atau tidak? Lebih sedih mana dengan barang yang hilang tadi harganya 2 miliar? Terima kasih atas kejujuran. Manusiawi, Pak. Ya kan? Oke. Pada suatu ketika bersamaan dengan saudara kandung tadi sembuh, keluar dari rumah sakit, bertepatan hari itu pula barang yang hilang ketemu. Bahagia mana? Jujur, dua-duanya, Pak. Tapi lebih gembira mana? Ketemu berliannya. Ketika barangnya belum ketemu, gembiraannya nggak ada tuh. Sedih terus. Padahal saudaranya keluar dari rumah sakit. Tetap sedih, barang saya nggak ketemu. Ketika barangnya ketemu, gembira. Saudaranya nggak keluar dari rumah sakit, ya nggak apa-apa, paling doa. Bayangkan coba Bapak Ibu, hadis itu bagaimana tadi? Allahu asyaddu faraha. Allah itu sangat gembira, sangat gembira. Ada kalimat asyaddu. Asyaddu gembira bener, Pak. Bitaubati abdihi, dengan tobat hambanya, bidhollatihi idza wajadaha. Dibandingkan hamba itu menerima kembali barangnya yang telah hilang. Jadi kalau kita punya barang berharga hilang ketemu, gembiranya luar biasa. Mungkin nggak pernah sujud syukur saat itu. Boleh jadi kan? Salat nggak pernah terima orang sujud syukur. Ya Allah. Menang melalui kesalahan, melalui kedoliman aja menang sujud syukur kok, Pak. Nah, inilah manusia. Allah lebih gembira dari itu. Artinya apa? Pengampunan Allah tak terbatas. Pengampunan Allah tidak pernah tertutup selama belum terlambat. Kapan dikatakan batas terlambat? 2324. 2324. Silakan. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tobat kepada Allah Taala sebelum matahari terbenam, Allah menerima tobatnya. Tuh. Artinya apa? Sebelum kiamat. Kiamat kubro, matahari terbit dari barat. Kiamat sughro, nyawa-nyawa kita dicabut. Berarti sepanjang manusia itu masih diberi kehidupan, belum sampai nyawa di kerongkongan, maka pintu tobat terbuka. Orang yang berani mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa si fulan, berarti orang ini telah menuduh Allah, Allah tidak maha pengampun. Sedang hadis ini pun menyatakan, Allahu yaqbalu taubati abdihi.
Allah akan menerima tobat seorang hamba. Hatta tatlu'a syams min maghribiha. Selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Maksudnya selama belum terjadi hari kiamat, selama belum terjadi kematian kita, maka pintu tobat terbuka. Kalau sudah mau mati baru tobat, ini baru nggak laku. An-Nisa ayat ke-18. An-Nisa surat 4 ayat 18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ah. Dan tidaklah akan diterima tobat seorang hamba itu bagi orang yang berbuat kesalahan dan dosa-dosa. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga sepanjang hidupnya tidak mau bertobat, giliran kematian tiba, hadir kepadanya kematian, dicabut nyawanya, nyawa sudah di kerongkongan, qala, baru dia berkata, inni tubtul an, ya Allah, sesungguhnya aku bertobat sekarang. Berarti nyawa sudah dikurungkan, maka tobat tidak akan dapat ampunan. Maka bolehkah kita mengatakan, demi Allah, dia baru bertobat ketika nyawa sudah di kerongkongan, maka nggak bakal diampuni dosanya? Boleh berkata demikian? Itu bukan urusan kita. Jangan kita bertobat sesuatu yang menjadi hukumnya Allah, haknya Allah. Wallah alam, mungkin kasat mata kita lihat baru sekarang dia tobat, tapi kita nggak pernah tahu sepanjang hidupnya. Apakah tobat harus pengumuman sama kita? Tidak. Tobat itu tersendiri. Orang itu bertobat tanpa diketahui orang lain. Maka ketika dia telah bertobat, intinya kapanpun dia bertobat kita tidak tahu. Apabila dengan ikhlas, insya Allah Allah ampuni. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan halaman berikutnya 192. Nabi SAW bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim." Ada 3 golongan orang yang kelak di hari kiamat tidak akan bicara oleh Allah, dan Allah tidak memandangnya, tidak melihatnya, dan Allah tidak menyucikannya. Maksudnya Allah tidak akan mengampuni dosanya. Walahum adzabun alim. Bagi mereka Allah menyediakan azab yang sangat pedih. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah al-musbil. Seorang laki-laki yang berpakaian isbal. Apa itu Bapak Ibu isbal? Khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan harus isbal. Perempuan nggak isbal justru nggak boleh. Perempuan harus isbal, tertutup semuanya. Yaitu seorang laki-laki yang pakaiannya di bawah mata kaki. Seorang laki-laki yang pakaiannya di bawah mata kaki. Apa itu pakaian yang biasa dipakai laki-laki? Dahulu nggak ada celana kayak gini, Pak. Gamis. Sebenarnya bukan gamis ya, komis. Pakai kof. Komis. Bahasa Arabnya baju yang seperti baju orang Arab yang langsungan itu namanya komis. Apabila dia telah melebihi mata kaki, maka tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak diampuni dosanya oleh Allah. Maaf, banyakkah umat Islam menganggap remeh tentang isbal? Bahkan umat Islam menghina sesama Islam yang isbal. Aneh tuh pakaiannya, celananya kayak kebanjiran. Ya nggak ada masalah. Allah cuma dihina doang. Jangan takut dicela orang yang suka mencela. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma dicela aja kok. Yang mencela siapa? Manusia. Yang penting bukan Allah yang mencela kita. Biarkan aja, nggak usah melawan, nggak usah dengan komentar. Sudah istighfar aja di jalan. Lalu doakan, ya Allah semoga saudaraku yang menghinaku mendapatkan petunjuk dari enak, Pak. Kita dapat pahala insya Allah. Semoga betul-betul dapat hidayah. Jadi yang pertama adalah al-musbil, yaitu seorang laki-laki yang memanjangkan pakaiannya melebihi 2 mata kaki. Wal manan, dan orang-orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikan. Apa contohnya, Pak?
Kalau bukan karena gue, lu kagak sukses deh. Bahasa sederhana gitu kan? Siapa sih yang bantu kamu nih? Ini lebih dari ria, Pak. Kalau ria cuma pamer tentang diri. Kalau ini mengungkit-ungkit. Jadi sudah dia ria, seakan-akan jasanya dia, kemudian mengungkit. Kalau bukan karena aku, nggak bakalan kamu sukses. Maka ini namanya menan, yaitu orang-orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Kemudian yang ketiga, wal munfiqu sil'atahu bil halafil kadzib. Orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Contohnya apa? Barangku KW1. Pak, ada nggak kecap nomor 2? Enggak, semua kecap itu nomor 1, Pak. Intinya setiap orang jualan mengatakan kualitasnya nomor berapa. Pernah nggak di antara Bapak Ibu beli melalui online tiba-tiba kecewa? Yang didapatkan nggak sesuai dengan iklan? Itu tuh semua tuh sumpah palsu dalam melariskan barang dagangan. Tanpa disadari loh, Pak. Itu kebiasaannya orang-orang kafir. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang dia nggak peduli dengan apa, yang penting saya dapat. Ya. Bukankah hal seperti itu namanya Najasyi haram hukumnya? Melariskan barang dagangannya dengan cara memuji-muji barangnya seakan-akan kualitasnya bagus, kemudian harganya seakan-akan naik, kemudian didiskon serendah-rendahnya biar orang tertarik. Padahal harganya nggak juga semahal itu, padahal harganya nggak didiskon, sudah dinaikkan saja. Dan kualitasnya tidak seperti yang diucapkan. Maka orang yang berjual dengan cara seperti itu, maka dia penghuni neraka. Nggak dilihat Allah, nggak diajak bicara oleh Allah, dan tidak disucikan. Termasuk orang-orang yang apa? Yang suka menyembunyikan ayat-ayat Allah. Coba lihat surat Al-Baqarah 174 dan 175. Al-Baqarah 174 dan 175. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah Allah turunkan dari kitab, yaitu Al-Quran, disembunyikan. Sesuatu yang jelas ada aturannya seakan-akan ditiadakan. Perintah yang harusnya dijalankan seakan-akan nggak ada perintah itu. Menyembunyikan ayat Allah. Apa kata Allah di situ dikatakan? Wa ma yakulun. Sesungguhnya mereka itu tidak memakan fi butunihim, di dalam perutnya, illan nar, kecuali yang dimakan adalah neraka. Jadi orang yang suka bersumpah palsu, yang suka berdusta atas nama Allah, menyembunyikan ayat-ayat Allah, orang itu sesungguhnya pemakan api neraka. Apa tujuannya? Wa yashtaru bihi thamanan qalila. Menjual ayat-ayat Allah, menjual agama Allah dengan harga yang sedikit. Akhirat dijual dengan dunia. Allah tawarkan untuk dapat akhirat, dia lebih menginginkan dunia. Sehingga apa? Ayat Allah nggak dipedulikan, disembunyikan, diabaikan. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Mereka itu orang-orang yang tidak makan sepenuh perutnya, kecuali yang dimakan adalah api neraka. Apa kata Allah di ujung ayatnya? Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim. Allah tidak akan mengajak bicara dengan mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak akan menyucikan mereka. Maksudnya tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Walahum adzabun, mereka dapat siksa yang sangat pedih. Kenapa sampai diancam seperti itu di ayat 175-nya?
ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Mereka itu orang-orang yang menukar. Allah kasih petunjuk, dia milih sesat. Petunjuk Allah dijual dengan kesesatan dunia. Wal 'adzaba bil maghfirah. Allah kasih ampunan, ditawarkan ampunan, balik kembali kepada Allah. Dia milih azab neraka. Fama asbarahum 'alan nar. Maka orang itu adalah orang yang sangat pemberani. Alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Api neraka ditantang, Pak. Coba siapa yang bisa mengalahkan? Itu pemberani tulen. Itulah orang-orang yang sombong. Bersumpah palsu dengan nama Allah untuk menyampaikan sesuatu yang sesungguhnya bukan menjadi haknya dia. Apalagi jelas ada ayat Al-Quran, dia berani mengatakan demi Allah gak ada ayat. Demi Allah ayatnya gak begitu. Jadi orang itu apa? Menyembunyikan ayat-ayat Allah. Hanya untuk meraih dunia, dia berani bersumpah. Na'udzubillah. Maka di sini katakan, 3 golongan itu tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, dan tidak akan diampuni oleh Allah. Sekarang coba Ibu lihat Bulughul Maram 1393. Bulughul Maram 1393. Maaf, di PDF nomor hadis 1411. Silakan yang mau baca. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, seorang Arab Badui datang ke Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, apa saja dosa besar itu? Perawi melanjutkan hadis dari dalamnya disebutkan sumpah palsu. Dalam hadis itu aku bertanya, apakah sumpah palsu itu? Jawab beliau, yaitu sumpah untuk mengambil harta seorang muslim padahal dia berbohong. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bersumpah dengan menyebut nama Allah hanya untuk mengambil harta orang lain. Ada orang begitu nggak, Pak? Maka dalam urusan harta, Allah melarang dibawa kepada hakim, persidangan. Kalau tujuanmu dengan sumpah palsu ingin mengambil harta itu. Al-Baqarah ayat 188. Al-Baqarah 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Jangan kamu membawa perkara harta itu kepada hakim. Kepada apa? Persidangan. Supaya diputuskan. Tapi tujuannya apa? Litakulu fariqam min amwali nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Agar kamu bisa mengambil sebagian harta sesama kamu jalan dengan jalan dosa, sedangkan kamu tahu itu bukan milikmu. Maaf, perkara-perkara yang dibawa ke persidangan itu urusan remeh atau urusan yang besar? Wah, mungkin yang remeh, hanya rebutan 1 juta, bahkan nggak mungkin. Biasanya yang diributkan, mungkin ribuan hektar, mungkin miliar, mungkin berkilo, nggak tahu berapa ratus meter. Atau untuk memiliki sesuatu. Kadang ada orang punya sebidang tanah. Orang itu sesungguhnya tahu dia dulu telah manipulasi. Ada orang yang punya tanah asli, dia nggak punya sertifikat. Mungkin nggak punya surat apa-apa. Cuman bukti kepemilikan zaman dahulu. Ketika dipersidangkan, Pak, siapa yang menang? Yang punya tanah atau yang punya sertifikat? Betul nggak begitu, Pak? Ketika orang yang punya sertifikat itu sesungguhnya telah mengambil harta orang itu dengan cara batil, berarti pasti di dalam persidangan bersumpah nggak dia?
Demi Allah, tanah ini milik saya. Mana buktinya? Nih, aktor notarisnya, nih sertifikatnya, nih ditunjukkan. Berarti dia bersumpah palsu atas nama Allah untuk mengambil hak, maka orang itu tempatnya di neraka. Na'udzubillah. Kasus seperti itu, mohon maaf Bapak Ibu, banyak atau banyak kira-kira? Jangankan tanah berhektar-hektar, atau nggak usah hektar lah, ratusan meter, atau mungkin hanya beberapa meter. Subhanallah. Coba lihat hadis Muslim 916, Bulughul Maram 916. Di PDF-nya nomor hadis 920. 20. Dari tadi jadi bahwasanya Rasulullah barang siapa yang mengambil hartanya secara dolim, maka pada hari kiamat Allah akan menurunkan pada 17 itu. Subhanallah. Sejengkal itu seberapa, Pak? Ya, 20 cm, Pak. Nggak sampai setengah meter. Maaf, hati-hati. Ini coupling nih. Biasanya coupling itu dipatok pakai patok kan? Nih, coupling sebelah sini tanah orang, sebelah sini tanah orang. Lalu ada orang yang sebelah sini mau bangun lebih dulu. Biasanya gimana? Ngambilnya dari tengah-tengah patok ke sini, galian pondasinya, atau ngambil tengah-tengah? Kadang-kadang dengan sengaja, berarti sudah ngambil berapa tuh? Sejengkal. Ya Allah, apa sih artinya sejengkal, Pak? Setebal tembok. Tapi diambil. Ini ancaman luar biasa, Pak. Apalagi cara mengambilnya dengan cara dolim. Dibawa perkara ke hakim dengan sumpah palsu bahwa ini milik saya. Sejengkal saja dengan cara dolim, dikalungkan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Ya rahmatullah. Dikalungkan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Rasul memberikan ancaman itu. Maniktata ashibran minal ardi dhulman tawaqallahu alaihi sab'ina arbinan. Siapa yang merampas hak seorang hamba dari bumi seorang hamba sejengkal saja tanah, nanti di yaumil akhir Allah akan kalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Kira-kira kayak apa beratnya Bapak Ibu? Saya yakin tidak ada yang mampu. Maka berhati-hatilah terhadap sumpah palsu dalam rangka untuk mengambil hak orang lain. Kita lanjutkan. Dari Al-Hasan bin Ubaidillah An-Nakhai, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man khalafa bi ghairillahi faqad kafar." Barang siapa bersumpah atas nama selain Allah, kafir. Apa contoh sumpah atas nama selain Allah? Demi Allah, demi Rasulullah, haram. Ada nggak orang bersumpah begitu, Pak? Nggak boleh. Sumpah kita hanya dengan nama Allah. Nggak boleh dengan selain nama Allah. Tapi Ustadz, di dalam ayat Al-Quran banyak sekali sumpah tidak dengan nama Allah. Banyak nggak? Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila telah gelap gulita. Ya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila telah menampakkan cahayanya. Banyak kesumpah begitu. Wan nazi'ati ghurqa, demi malaikat mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Jadi bersumpah dengan nama apa ini? Penciptaan. Matahari, bulan, siang, malam, kuda, malaikat dijadikan sumpah. Boleh nggak? Boleh. Yang sedang bersumpah Allah. Bagi Allah bersumpah, terserah Allah mau pakai dengan nama apa saja. Tapi ketika kita bersumpah, tidak boleh seorang hamba bersumpah kecuali dengan nama Allah. Maka cukup wallahi, billahi, tallahi,
atau nama-nama Allah. Rahman, War-Rahman, demi yang Maha Pengasih, demi yang Maha Penyayang. Wal Malik, demi Raja yang Maha Raja. Wal Ghafur, demi yang Maha Pengampun. Maka boleh seseorang bersumpah hanya dengan nama Allah. Maka orang kadang-kadang demi Allah, demi Rasulullah, batil ini orang. Kata itu kata-kata kufur. Karena tidak boleh sumpah disejajarkan Allah dengan makhluk. Bukankah Muhammad SAW adalah makhluk? Manusia biasa seperti kita, hanya bedanya beliau itu utusan Allah. Secara makhluknya sama. Maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, sesungguhnya kafir. Wa fi lafzi faqad asyraka. Dalam satu riwayat dikatakan, orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, sesungguhnya dia telah berlaku syirik. Dosa apa, Mbak? Dosa besar. Jadi tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Nabi SAW bersabda berikutnya, Man khalafa ala yaminin liyaqtati'u biha ma lam ri'in muslim laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah, yaitu dengan catatan di sini, alal yamin, dan atas sumpahnya, liyaqtati'u biha ma lam ri'in muslim. Sumpah itu dipakai untuk mengambil harta orang muslim yang lain. Maka laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Kelak dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Maaf, kalau sudah murka kira-kira gimana, Bapak? Murka kepadanya. Kemudian dikatakan di sini, qila, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in kana syai'an yasira, meskipun yang diambil itu hanya sesuatu yang yasir, kecil, sedikit, yang enggak bernilai, katakanlah, harganya murah sekali. Apa jawab Rasul? Qala wa in kana qabiban minal araq, meskipun hanya sebatang dari kayu pohon arak. Apa itu arak? Bapak-bapak kalau pulang dari haji, dari umroh, suka beli yang untuk gosok gigi namanya. Itu pohonnya namanya pohon arak. Lalu batangnya diambil, yang bisa dilembutkan jadi sikat gigi, kita namakan siwak. Siwak. Siwak itu apa? Kayu yang dipakainya. Kalau nama pohonnya apa? Arak. Pohon ibu bapak kalau yang biasa dipakai untuk furniture itu pohon apa namanya? Pohon jati, pohonnya namanya. Kayunya sama, kayu jati. Kalau rotan pohonnya pohon apa? Rotan. Namanya pohon rotan. Rotan aja, rotan. Hanya yang diambil pohonnya bukan rotan. Ya begitu. Nama pohonnya apa? Bambu lain lagi. Penjalin bahasa Jawanya. Wallahu alam. Intinya siwak itu kayu yang dipakai untuk biasa membersihkan gigi. Nama pohonnya arok. Maka meskipun sebatang dari pohon arok, berarti satu buah siwak diambil tanpa izin, apa namanya ini? Subhanallah. Ini mengambil hak orang lain. Haram hukumnya. Maka Allah murka. Ya Rasulullah, meskipun sedikit, jangankan cuma harta sedikit. Satu batang dari pohon siwak, pohon arok, ini saja nggak boleh. Maka nggak boleh mengambil hak orang lain. Maaf Pak, Bapak punya tetangga, depan rumah pohon mangganya ranu-ranu, ambil satu. Boleh nggak? Haram. Itu ngambil hak orang lain, Pak. Loh gimana dong caranya? Minta izin. Pak, boleh nggak saya minta mangganya? Oh nggak boleh, ini nggak. Ya sudah. Jangan pelit amat ya urusannya dia. Meskipun keluar dari pagar, Anda tidak punya hak. Meskipun jatuh ke pagar kita. Jangan begini, undang-undang pekarangan. Pohon yang ada, itu kan undang-undang bikinan Bapak. Jangan.
Istilah itu nggak ada dalam Islam, Pak. Minta izin, ya. Bukan masalah keluar pagar, pohonnya milik siapa. Makanya Ibu, Bapak, kalau bertetangga seperti itu, biar halal bagaimana? Ibu, maaf, ini pohon-pohon mangga, dahan-dahannya yang ke pagar ke rumah saya bikin sampah loh, saya tebang ya. Silakan. Boleh nggak kalau nggak saya tebang tapi saya rawat, tapi nanti yang kesini hasilnya untuk saya? Ya silakan. Jangan izin, ingat. Satu batang arok, Bapak beli siwak itu satu batang berapa sih, Pak? Satu rel kemahalan. Satu rel seikat itu isi 10 ada tuh isi. Jadi satu kira-kira berapa? 1/10 real. Satu real berapa? 4.000. Berarti kira-kira berapa? Ya Allah, cuma 1.000 paling mahal. Itu aja tidak boleh. Apalagi seseorang memegang suatu pegang jabatan, dia telah bersumpah akan amanah, lalu korupsi. Sebesar apa korupsinya? Berapa? Berapa miliar? Coba lihat hadisnya di nomor 1801. Sahih Muslim 1801. Dari ibu anak katanya aku mendengar Allah bersabda, barang siapa yang kami angkat antara kamu memiliki jabatan, lalu aku memimpin terhadap kamu sebuah jarum atau lebih dari itu, maka perbuatan itu adalah pembelaan. Subhanallah. Dia akan datang pada hari kiamat. Jarum berapa harganya? Ada jarum harganya 1.000. Ya mungkin itulah segitu. Kalau berjarum pentul, Pak, 10.000 berapa puluh biji itu? Lebih kecil dari itu dituntut oleh Allah. Karena dia telah bersumpah amanah. Gimana yang miliaran ya, Pak? Maka para pemimpin yang menipu rakyat, na'udzubillah, ancamannya cuma satu, kata Rasulullah. Haram masuk surga. Hadis di Bulughul Maram nomor hadis 1517. Yang di PDF nomor hadis 1535. Yang di PDF 1535. Dari Makil bin Ja'far radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang dikehendaki Allah untuk mengikuti rakyat lalu mati dalam keadaan Nggak kedengaran. Ini hadis sahih. Enggak, ini PDF. Sebetulnya dulu saya nggak pernah pakai PDF ya. Di sini kita pakainya yang, cuman setelah ke sini banyak kajian pada lebih mudah, cetakan-cetakan yang baru itu diperbaiki. Sebetulnya isinya sama aja. Cuman nomornya, kalau yang di Bulughul Maram lama itu kadang-kadang nomornya ada A, B, C, dia nomornya ditambah. Akhirnya apa? Nomornya jadi nambah. Kalau sudah di atas hadis nomor 1.200 sekian, nambah 18 nomor. Kalau masih di awal-awal, nambahnya 1, 2, sampai 4 nomor. Demikian. Baik, artinya apa di situ? Ada ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya jika seorang pemimpin, bukankah pemimpin telah bersumpah? Ternyata di dalam sumpahnya dia khianat. Namanya sumpah apa itu? Palsu. Jangan kenceng-kenceng, Bu. Tenang aja. Di sini nggak ada pemimpin, percuma nggak ada yang dengar. Ya, pemimpin. Sama kalau gitu rumah tangga. Wahai para laki-laki, ada pemimpin rumah tangga. Subhanallah, illa haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan atas orang itu surga. Artinya apa? Bukan berarti nggak masuk surga. Pasti masuk surga selama dia beriman. Tapi haram langsung ke surga. Melainkan diazab dulu. Bukan lewat, Bu. Kalau lewat kan cuma sebentar. Ya minimal mampir dulu di neraka. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa dosa bersumpah palsu lebih besar dosanya apabila dilakukan selepas asar
dan di dekat mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man halafa minkum faqala fi halafihi billatil wa uzza." Barang siapa yang bersumpah dan dalam sumpahnya mengucapkan kata-kata demi Latta, demi Uzza, maka dia falyakul, maka hendaklah diucapkan la ilaha illallah. Jangan mengucapkan demi Latta, demi Uzza, tapi ucapkanlah dengan menyebut nama. Suatu ketika Rasul mendengar ada orang mengatakan demi Latta, demi Uzza. Tidak boleh. Latta Uzza itu patung-patung yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Maka dia orang-orang yang saleh, yang kemudian diagung-agungkan, yang akhirnya seperti dituhankan, disembah. Maka ketika bersumpah dengan menyebut itu, haram hukumnya. Barang siapa yang bersumpah dengan sumpahnya mengucapkan kata-kata tadi, selain menyebut nama Allah, maka segera dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian bertobat kepada Allah atas sumpah yang tidak diucapkan dengan menyebut nama Allah. Dahulu di antara para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mengadakan perjanjian, ada yang bersumpah dengan menyebut nama Latta dan Uzza tanpa sengaja. Maka ia pun segera mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Artinya apa? Kemudian beliau saat itu menyadari akan kesalahannya lalu bertobat kepada Allah. Nabi SAW beliau bersabda, la yahlifu abdun inda hadal minbar ala yaminin asamihin walau ala siwakin rabbin. Disebutkan di sini, tidaklah seorang hamba yang mengucapkan sumpah. Sumpahnya ini sumpah palsu. Di samping mimbar ini, jadi di sebelahnya Rasul kan mimbar. Di kamarnya Rasul itu kan ada mimbar. Di dekat mimbarnya Rasul bersumpah dengan nama Allah untuk mengambil harta orang. Dan berapa yang diambil di sini? Walau ala siwakin rabbin. Meskipun hanya sepotong kayu siwak yang masih basah. Yang baru dipetik dan kecil. Biasanya siwak kalau lama-lama kan kering. Kalau itu basah masih ada airnya. Meskipun siwak hanya kecil, maka dia bersumpah, demi Allah ini siwak saya. Hanya untuk mendapatkan siwak, dia bersumpah palsu. Padahal bukan miliknya. Apa kata Rasulullah? Illa wajabat lahun nar. Melainkan Allah wajibkan baginya neraka. Maka diwajibkan. Artinya apa? Sepanjang dia tidak cabut sumpahnya dan tidak mengembalikan hak orang lain, dia akan dianggap bersumpah palsu di hadapan Allah demi mengambil harta. Maka haram hukumnya. Kita akan lihat beberapa hadis yang lain. Silahkan kita buka di kitab Bulughul Maram nomor hadis 1429. Di PDF nomor hadis 1439, apa? Di PDF-nya berarti nomor hadis 1357. 1457 yang di Bulughul Maram biasa 1439. Silakan. Dari Abu Muhammad al-Hadisi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil hak muslim dengan sumpahnya, maka Allah mengharuskan dirinya masuk neraka dan mengharamkan baginya surga. Mengharamkan surga, mewajibkan neraka. Haram di sini bukan haram mutlak selama-lamanya. Jadi siapa saja seorang muslim bersumpah dengan menyebut nama Allah dengan tujuan mengambil hak muslim yang lain, Allah haramkan surga, Allah wajibkan baginya neraka. Teruskan Ibu. Ada seorang yang bertanya, walaupun sedikit, wahai Rasulullah, beliau menjawab, walaupun sepotong dahan pohon siwak. Meskipun hanya ada dahan pohon siwak diambil sedikit, haram. Tidak boleh seorang hamba melakukan itu. Hadis berikutnya, nomor hadis 1458-nya. Kalau Ibu lihat yang di tempat itu berarti nomor 40 ya Bu ya.
Silakan dibaca. Dari Al-Antias Invoice Rasulullah SAW berkata, barang siapa bersumpah untuk mengambil hak orang muslim, padahal ia tahu bahwa hak itu bukan haknya, maka ia akan menemui Allah dalam keadaan murka kepadanya. Kira-kira kasus seperti ini sekarang banyak nggak? Dia berani bersumpah untuk mengambil hak orang padahal bukan miliknya. Dimanapun. Maka orang yang seperti ini pantas menempatkan dirinya di dalam neraka. Dan Allah akan murka kepadanya. Teruskan lagi Ibu, satu hadis berikutnya. Dari Abu Musa radhiyallahu bahwasanya ada dua orang laki-laki melaporkan kepada Rasulullah SAW mengenai persengketaan mereka tentang seekor hewan. Tidak seorang pun di antara mereka yang memiliki bukti. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa keduanya mengatakan benar. Hadis riwayat Ahmad. Cara Rasul menyelesaikan masalah begitu indah. Ada satu ekor unta. Kata si fulan, demi Allah milik saya. Fulan yang lain, bukan, demi Allah milik saya. Mana buktinya? Orang punya unta yang biasa dijadikan menjadi kendaraan, pasti bisa nggak menunjukkan bukti? Pasti bisa. Ciri-ciri. Maaf, Bapak punya mobil. Bisa nggak? Sama-sama mobil, qadarullah platnya lagi dicopot. Kalau ada platnya jelas ada nomor plat. Platnya lagi dicopot, mereknya sama, modelnya sama, warnanya sama, cc-nya sama, harganya sama, parkir bareng begini. Belum. Tahu nggak punya Bapak yang mana? Tahu pasti. Udah biasa kan? Ini ada lecet sedikit, tahu Pak pastinya Pak. Ada apa dari sini. Nah, ternyata dua orang yang bersengketa ini nggak bisa menunjukkan bukti meskipun saling bersumpah. Berarti apa? Kedua-duanya tidak bisa memiliki secara sah. Rasul katakan apa? Ya udah milik kamu berdua. Sudah beres. Sami nawa atokna. Nggak gontok-gontokan lagi. Nggak naik banding. Boleh jadi memang yang punya si A. Tapi dia tidak bisa menunjukkan bukti. Tapi si B merasa ontanya mungkin mirip. Tapi dia juga nggak bisa menunjukkan bukti. Sudah Rasul katakan milikmu berdua. Bagi dua. Beres, subhanallah. Dan sahabat itu kalau sudah diputuskan oleh Rasul, berani nggak nentang? Nggak berani. Kenapa? Menentang keputusan Rasul berarti durhaka. Bukankah begitu? Di surat 33 ayat yang ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut, tidak layak bagi seorang laki-laki yang mukmin, tidak patut bagi seorang wanita yang mukmin apabila Allah dan Rasul sudah menetapkan suatu urusan, ketetapan. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Akan ada keputusan yang lain, pilihan lain dari urusan mereka. Nggak boleh. Rasul katakan apa? Mana buktinya? Nggak punya bukti. Kamu mana buktinya? Nggak punya bukti. Kalau begitu, ini milik kamu berdua. Silahkan. Sami'na wa ata'na. Sudah Rasul tetapkan. Hanya untuk sekedar kepemilikan unta, Bapak Ibu. Apalagi urusan akidah, apalagi urusan ibadah, urusan syariat. Maka kalau Allah dan Rasul sudah menetapkan tidak pantas laki-laki mukmin maupun perempuan mukminat mencari urusan yang lain. Yang mencari urusan lain selain ketetapan Allah dan Rasul berarti maksillah, bermaksiat kepada Allah. Bahasa kitanya itu durhaka. Durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul. Dia telah sesat yang sangat-sangat jauh, yang sangat-sangat nyata. Intinya, dari keterangan-keterangan ini, tidak boleh seorang hamba bersumpah dengan sumpah palsu. Apapun sumpahnya, untuk apapun itu. Hatta untuk sesuatu yang ringan sekalipun. Apalagi sumpah dalam urusan
keputusan persidangan, saksi bersumpah palsu, kemudian terdakwa bersumpah palsu, jaksanya bersumpah palsu, sampai hakimnya juga bersumpah palsu. Maka semua yang bersumpah palsu hanya untuk memenangkan diri, maka pantas menempatkan tempatnya di neraka. Ada hadis yang cukup panjang, nomor hadis 1444 di kitab Bulughul Maram, di PDF-nya 1462 atau 443, berarti 61. 1461 PDF di Bulughul Maram yang Ibu biasa pakai, nomor 1443. 1443 yang PDF 1461. Dari pagi Allah dia berkata, Rasulullah selalu ada salam bersabda, ada 3 golongan orang yang tidak akan diberikan oleh Allah pada hari kiamat. Tidak mereka kita tidak akan disebutkan, dan bagi mereka aja berdiri, yaitu orang berdunia kelebihan ini karena fakir, namun tidak mau memberikannya kepada orang yang berada di jalanan. Orang yang menawarkan dagangan kepada orang lain setelah asal, lalu ia bersumpah dengan Allah bahwa dia telah memberinya sekian dan sekian, sehingga pemberinya mempercayai. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Dan orang yang membayar seorang pemimpin, ternyata tidaklah membayarnya kecuali untuk kepentingan dunia semata. Apabila sang pemimpin memberinya, dia mentaatinya, dan apabila tidak memberinya, dia tidak akan mentaatinya. 3 golongan orang yang gak akan dilihat Allah, gak diajak bicara Allah, tidak akan dapat ampunan Allah. Ada orang sama-sama berjalan di padang pasir. Dia punya kelebihan air. Ada musafir lain kekurangan air. Lalu dimintai air itu, lalu PELIT, pelit, nggak ngasih. Air loh ini cuman Pak, silakan air. Jadi dia punya air 1 galon nih. 20 liter lah katakanlah, atau 40 liter atau berapapun. Tiba-tiba dia cuman sendiri atau berdua. Sementara dalam perjalanan ada orang lain kehausan, tolong bagi air. Saya ini berbekalan, saya juga sedang dalam perjalanan. Ini orang pelit apa tidak? Sebetulnya pelitnya ada alasan apa enggak? Maka orang ini termasuk orang yang enggak diperdulikan Allah. Karena air itu milik Allah, Pak. Cuman air loh, Pak. Berapa sih harganya? Tapi akan berharga ketika di padang pasir. Tapi tetap Anda bisa berbagi. Di sini Allah perintahkan kepada kita melalui Rasul, berbagilah. Dan kita ini makhluk yang Allah ciptakan bukan untuk makhluk pribadi. Maka manusia disebut apa? Makhluk sosial. Allah lahirkan kita bukan untuk kita pribadi, bukan hanya untuk keluarga. Coba lihat surat Ali Imran 110. Ali Imran surat 3 ayat 110. Kuntum khoy. Cek. Nah, barusan tiba-tiba seperti terputus dari sana. Cek. Ada yang terbakar sepertinya ya. Zoom tetap bisa. Sepertinya ada yang panas. Mungkin speakernya mungkin dicopot saja. Ya, bau kebakar kan? Baik, kita lanjutkan saja. Meskipun tidak dengan Allah katakan di sana, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Siapa yang dimaksud kuntum di sini? Kita umatnya Nabi, umat Islam. Khairu ummatin, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia.
Jadi kita itu diciptakan oleh Allah bukan untuk pribadi, bukan ego, tapi kita harus bersosialisasi. Allah ciptakan kita untuk manusia. Berarti kita harus sesama manusia berbuat baik. Makhluk sosial kita itu, kata Allah. Ta'muruna bil ma'ruf. Kamu harus berbuat kebaikan dan perintahkan untuk berbuat kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah untuk perbuatan yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Berarti kita itu harus senantiasa berbagi, saling menolong. Jangan kita hanya peduli kepada diri sendiri. Betapa banyak orang yang gak peduli dengan orang lain. Padahal dia mampu berbagi. Kalau dia mampu berbagi, maka berbagilah. Di hadis nomor 1511 di PDF, di Bulughul Maram yang lama, nomor hadis 1493. PDF-nya nomor 1511. Yang biasa 1493. Silakan. Tidak terang. Ya sudah, kalau gitu saya bacakan saja. Mungkin Ibu suaranya terlambat. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, perintah Rasul kepada kita supaya apa di situ? Nah, man nafasa bin kurbatin, barang siapa yang menghilangkan suatu kesusahan. Kurbatin siapa? Kurbatin muslim, kesusahan seorang muslim fit dunia, di dunia. Nafasallahu min kurbatin yaumal qiyamah. Allah akan lepaskan untuknya satu kesusahan pada hari kiamat. Maaf Bapak Ibu, susahnya di dunia dengan di hari kiamat kira-kira beda atau beda jauh? Wah, nggak ada apa-apanya tuh susahnya dunia. Orang haus, butuh air, susah apa enggak? Hanya haus di akhirat? Iya. Gimana supaya kita sepanjang dihisap tidak haus? Minum dari telaga Kautsar. Gimana supaya kita bisa minum dari telaga Kautsar? Hayo berbagilah kita. Siapa yang melepaskan suatu kesusahan dari kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah lepaskan kesusahannya di yaumil. Wa man yasara muslimin fid dunya yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin di dunia, Allah mudahkan urusannya dunia akhirat. Kira-kira kalau dimudahkan urusan dunia akhirat itu double lebih besar atau tidak? Maaf, kalau begitu bagaimana sekarang kita? Ayo, berikan kemudahan orang yang lagi susah. Gimana caranya? Kita bantu mereka yang susah semampu kita. Apakah memberi makanan, apakah membantu dengan harta, atau dengan yang lainnya. Mohon maaf Pak, zaman sekarang nih di medsos, kira-kira orang-orang saling menjelekkan atau menutupi aib saudaranya. Ada kasus sekarang, polisi pasti ribut semua tuh. Udah tutupin aja, ngapain Anda ikut ribut? Apalagi Anda berbincang-bincang, jadi apa namanya? Riba. Padahal apa kata Rasul di situ? Man satara musliman fid dunya, man satara musliman fid dunya, satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka menutup aib seorang muslim di dunia, Allah tutupi aibnya dunia akhirat. Berarti di dunia Allah tutupi aibnya, di akhirat Allah ampuni itu aibnya. Luar biasa. Caranya bagaimana? Tutupi aib orang lain. Jangan suka membongkar aib orang. Tahu nggak sih Fulan? Ternyata gitu loh orangnya. Tahu kan? Oh yang mana? Oh iya memang nyambung lah gitu. Subhanallah. Nyatanya seperti itu loh Ibu Bapak. Benar, Allahu Akbar. Kenapa? Meskipun orang kafir, apa urusan Anda membongkar aib mereka? Sudah, ada nggak gunanya coba? Nggak ada gunanya, sama saja. Sama saja. Bedanya kalau orang muslim yang kita
aibnya kita bongkar, maka orang muslim yang kita bongkar aibnya, dia beruntung, dapat pahala dari kita. Dosa mereka pindah ke kita nanti. Tapi kalau orang kafir, nggak dapat apa-apa dari kita. Kitanya yang rugi. Intinya nggak boleh, Ibu. Siapa yang menutup aib seseorang muslim di dunia, Allah tutupi aibnya nanti di akhirat. Intinya secara garis besar, Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya sesama muslim. Insya Allah, kalau kita berbuat demikian, menjadi kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam. Demikian penjelasan dari dosa besar ke-23. Adapun syarah yang disebutkan sudah kita jelaskan secara panjang lebar, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam penjelasan hadis yang lain. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian di bulan berikutnya, yaitu dosa besar yang keempat, selalu berdusta di setiap ucapan. Artinya orang-orang yang sering berdusta. Wallahu a'lam. Silakan, barangkali ada jemaah yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bedanya sumpah palsu dan mubahalah. Oh, mubahalah itu bukan sumpah palsu. Mubahalah itu bersumpah dengan sumpah yang hak demi untuk membenarkan kebenarannya. Maaf, di tempat kita, di negara kita ada sumpah apa? Supaya kelihatan lebih serem. Coba buka surat Ali Imran ayat 61. Kenapa ada peristiwa mubahalah? Surat 3, surat Ali Imran ayat 61. Kenapa Allah perintahkan mubahalah? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, asbabun nuzul surat Ali Imran ayat ke-61 itu adalah ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani dari kalangan ahli kitab tidak menerima dakwah Rasul. Bahkan berani mengatakan Rasul itu dusta. Al-Quran yang dibawa oleh Rasul apa? Dongeng. Mereka tetap meyakini bahwasanya Taurat dan Injil itu kitabnya. Maka sampai sekarang orang Yahudi dan Nasrani meyakini kitabnya Taurat dan Injil. Sementara sudah ada Al-Quran. Dan mereka kemudian mengatakan Rasul itu tukang sihir, Rasul itu pendusta, dan seterusnya. Maka mereka tidak menerima dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah turunkan ayatnya, surat Ali Imran, ayat yang ke-61. Apa kata Allah? Di situ Rasul diperintahkan untuk memberikan tantangan kepada mereka. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Jika mereka membantah terhadap kebenaranmu ya Muhammad, setelah datang kebenaran yang nyata, ilmu yang jelas, adanya Quran, mereka membantah Quran itu dusta, bukan dari Allah, tapi dari Nabi sendiri. Sementara yang benar adalah Taurat, yang benar adalah Injil. Maka ditantang oleh Allah melalui Rasulnya. Muhammad, katakan kepada mereka, hayo kita kumpul. Bapakmu, anakmu, pasanganmu, dirimu, dan aku bawa anakku, aku bawa bapakku, aku bawa istriku, aku diriku sendiri. Kamu bawa dirimu, anakmu, pasanganmu, orang tuamu, dan dirimu. Yuk kita bermubahalah. Apa di situ isi mubahalahnya? Summa nabtahil fanaj'al la'natallah 'alal kadzibin. Bermubahalahlah kamu bahwa laknat Allah tertimpa orang yang dusta. Kalau Rasul mengatakan apa? Demi Allah, Quran ini benar dari Allah. Maka silahkan kamu katakan bahwa Quran itu kamu katakan bukan dari Allah. Demi Tuhan bahwa Quran bukan dari Allah. Silahkan kamu katakan. Berani enggak? Enggak ada yang berani. Enggak ada yang berani. Ini namanya mubahalah, Pak. Sumpah yang hak. Ada orang mubahalah, sumpahnya palsu. Celaka orang seperti ini, Pak. Jadi boleh kamu mubahalah? Boleh. Contoh, ada orang dituduh jahat, mencuri, atau apapun. Ternyata dia nggak mencuri. Boleh nggak dia mubahalah? Boleh. Demi Allah, saya tidak mencuri. Anda telah menuduh saya korupsi. Saya mencuri. Demi Allah, saya tidak sepeser pun korupsi. Apabila aku
dusta, laknat Allah tertimpa atasku. Tapi mari mubahalah. Kalau cuma ngomong sendiri bukan mubahalah namanya. Orang yang menuduhnya dengan yang tertuduh, mari berperang melawan sumpah. Hadirkan anaknya, keluarganya, pasangannya, dirinya, sumpahnya dengan kalimat, demi Allah, kalau saya bersumpah dusta atas sumpahku, laknat Allah tertimpa atasku. Silakan kamu bersumpah. Maka demi Allah, apabila aku bersumpah dusta, maka laknat Allah tertumpah atasku. Beres, Pak. Maka yang bersumpah dengan mubahalah dan isinya dusta, na'udzubillah, dosanya lebih besar. Laknat Allah itu bukan cuma dinakalkan nanti, Pak. Di dunia dibuktikan. Di dunia Allah buktikan. Itulah sumpah yang berkaitan dengan mubahalah. Demikian, wallahu a'lam. Yang lain? Silakan. Waalaikumsalam. Kan Allah yang bicara jika orang mengerjakan apa enak di bawah makanan. Ya. Sedangkan banyak kan di luar sana beberapa dai juga lalu mencari pembenaran kata kalau misalnya kebanyakan asal tapi tidak sombong, gimana hukumnya? Bisa dilakukan? Memang ada sebuah hadis yang menyatakan itu bahwasanya tidak mengapa jika tidak disertai dengan kesombongan. Coba lihat hadis 1479 Bulughul Maram atau 97. Di PDF-nya 1479, berarti 1000 tambah 18, 1491. 79 tambah 18 berapa? Kurang 97 kan? Coba silakan. Silakan dibaca. Allah tidak akan melihat orang yang melakukan kainnya terseret dengan sombong. Inilah dalil yang dipakai sebagian besar seorang ulama yang akan diadab neraka itu kalau sombong. Kalau dia meleretkan pakaian di bawah tangan nggak sombong, saya mah pakai biasa aja. Maka nggak ada apa-apa. Coba perhatikan nafas hadisnya. La yanzurullahu illa man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan memandang seorang laki-laki yang meleretkan, melabuhkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong. Jadi kalau ada orang ngomong, biar pakaian saya sampai menutup mata kaki, bahkan banyak laki-laki yang celananya sampai nyeret ke tanah, kan banyak begitu? Enggak, saya nggak sombong kok. Menutup sepatunya, saya nggak sombong kok. Sekarang apa sih yang dimaksud sombong? Tahu Bapak Ibu, apa itu yang dimaksud sombong? Coba nomor hadis 773 di Sahih Muslim. Silakan. Maaf, nomor hadis sebelumnya Bu, 72-nya, maaf. Dari Abdullah radhiyallahu katanya, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang mendapat iman di dalam hatinya, walaupun hanya sebesar biji bayam. Dan tidak akan masuk surga seorang yang terdapat di dalam hatinya kesombongan, walaupun hanya sebesar biji bayam. Di hadis ini, Abdullah bin Umar mengatakan, Rasul bersabda, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Yadkhulul jannata man kana fi qalbihi imanan mithqala dzarrah. Akan masuk surga orang yang di dalam hatinya punya iman meskipun sebesar zarrah. Jadi yang punya iman sebesar zarrah, surga. Yang punya sombong sebesar zarrah, neraka. Pertanyaan saya, sombong itu apa? Saya nggak sombong kok, nggak apa-apa. Apa hanya ucapan? Ibu, hadis sebelumnya nomor 71. Jabir bin Abdullah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasul? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr.
tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Faqala ar-rajul, seorang laki-laki tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa inna rajul, ada seorang laki-laki yuhibbu sauban hasanan wa yuhibbu na'lan hasanan." Suka pakai baju bagus, suka pakai sepatu bagus. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang pakai baju bagus, sepatu bagus, jalan. Ngomong apa? Sombong amat tuh orang. Apakah sombong itu? Enggak, Rasul nggak mengatakan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar pertanyaan itu, Rasul menjawab, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, dan jika ada orang berpakaian indah, bahkan orang bersepatu indah, Allah itu suka. Sepanjang bukan riya loh Pak. Yang tidak disukai riya. Dan dari mana asalnya itu? Nah, itu akan ditanya. Berbaju bagus, berpakaian bagus, punya kendaraan bagus, tampilan bagus, itu bukan sombong. Kalau didapati dengan cara halal dan digunakan untuk mensyukuri nikmat Allah, nggak ada faktor riya. Kalau sudah riya, sudah jadi perkara yang berbeda. Maka apa kata Rasul di ujung hadisnya? Al-kibru, yang dimaksud sombong adalah baporol haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menganggap remeh orang lain, merendahkan orang lain. Lu siapa? Itu sudah sombong, Pak. Jadi ketika kata Rasul, angkatlah kain di atas mata kaki. Diikuti apa enggak? Kebenaran enggak ini? Bukankah wajib mentaati Allah dan Rasul? Kata orang, nggak apa-apa, yang penting nggak sombong. Itulah sombong Anda. Bahwa Anda tidak mengikuti perintah Allah dan Rasul. Itulah kesombongan, Pak. Maka kalau ada yang beralibi, nggak apa-apa, yang penting nggak sombong, silahkan. Tapi Allah melalui Rasulnya mengatakan, yang namanya sombong adalah menolak kebenaran. Kalau sudah datang dari Allah dan Rasul, kira-kira benar atau benar? Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Allah, jangan kamu ragu. Al-Baqarah 147. Boleh. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, Rabbmu, jangan kamu termasuk yang ragu. Tapi kan Al-Qur'an yang mengatakan, Quran mengatakan surat An-Nisa ayat yang ke-80, wajib mentaati Rasul. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Yang mentaati Rasul telah mentaati Allah. Kata Rasul, jangan panjangkan pakaianmu di bawah mata kaki. Kata orang, nggak apa-apa, yang penting nggak sombong. Itulah kesombongan Anda, menolak kebenaran. Nah, silakan yang beralibi. Nanti tanggung jawab masing. Silakan Ibu, teruskan yang bertanya. Ya, Qadarullah, ini dari Zoom ada satu pertanyaan Pak, dari yang hadir ada 3 pertanyaan. Saya bacakan dulu yang dari Zoom. Silakan. Bismillah, izin bertanya Pak Ustadz, jika kita mengingatkan orang yang sudah kita kasih pinjam rumah untuk bersyukur, karena tidak usah mengontrak rumah selama 20 tahun lebih, apa boleh? Karena orang yang sudah kita bantu malah ingin menguasai harta yang kita pinjamkan, dikala saat itu rumah tersebut mau saya jual, apakah tidak termasuk riya, Ustadz? Subhanallah. Ini namanya orang tidak tahu terima kasih. Orang yang punya rumah punya hak. Untuk apa? Untuk mengambil. Punya hak. Wong dia punyanya, kan dia mengatakan apa? Silahkanlah pakai rumah saya. Silahkan. Ternyata apa? Tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Keenakan tiba-tiba, ini kan rumah saya. Dolim orang itu. Berarti apa namanya? Ingin mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Maka di sini bagi kita pelajaran. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Jangan sampai seseorang memberikan hadiah, kemudian tidak dengan syarat. Katakan, silahkan kamu pakai rumahmu selama kamu belum punya rumah. Tapi maaf, ini rumah tetap milikku, hanya kamu pakai saja. Maka dalam istilah
apa namanya ilmu fikih itu ada namanya apa namanya di dalam istilah ilmu fikih itu, subhanallah, umrah dan rukbah. Coba lihat di hadiah di bab tentang hibah itu ada hibah, umrah, rukbah. Hadisnya nomor 954 di kitab Bulughul Maram. Di nomor berikutnya nomor hadis 1558 yang PDF kok 1000 subhanallah kebanyakan 954 atau 958 yang di PDF itu babnya apa? Hibah, umrah dan rukbah. Betul? Ada nggak keterangan apa itu umrah, apa itu rukbah? Ada, kalau yang dicetakan ini ada. Apa? Ada kan? Coba rukbah apa artinya? Dibaca. Apa itu rukbah? Tidak. Kalau hibah, saya kasih hadiah kepada Anda. Ini rumah jadi milik Anda, saya berikan pada Anda. Apa artinya? Sejak saat itu rumah itu menjadi miliknya. Sudah murni, nggak boleh ditarik lagi. Kalau umroh, saya hibahkan rumah ini kepada Anda selama Anda hidup. Kalau nanti Anda mati, rumah ini balik menjadi milik saya. Itu namanya umroh. Itu kan ada hibah, ada umroh, begitu kan? Kalau rukbah, apabila rumah ini aku rukbah kepada kamu, berarti siapa yang duluan mati? Kalau saya ngomong, nih, rumah ini aku rukbah kepada kamu. Ternyata saya mati duluan. Berarti rumah itu jadi miliknya dia. Ahli waris saya nggak boleh nuntut. Miliknya dia. Karena saya mati duluan. Tapi kalau yang mati duluan dia, balik lagi ke saya. Itu yang apa itu? Rukbah. Kalau umroh, ini saya umrohkan rumah saya kepada Anda. Berarti secara otomatis hanya boleh dimiliki selama dia hidup. Apabila saya mati duluan, maka tetap menjadi milik saya, tapi karena saya sudah mati jadi milik ahli. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ketika memberikan itu harus jelas. Maka di dalam istilah fikih itu ada hibah, ada umrah, ada rukbah. Itu bedanya. Wallahu a'lam. Berikutnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya selalu berjanji di sana dan sini, hanya untuk pencitraan tapi tidak pernah menepati? Ini larinya ke sana atau kemana nih? Ya sudah, intinya begini. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Ketika seorang hamba bersumpah, berjanji di hadapan orang, sesungguhnya siapa saksinya? Allah. Berarti ketika dia telah berjanji di hadapan orang, dia telah mengembankan amanah yang dititipkan orang kepada dirinya. Wajib tunaikan. Bukankah amanah itu jabatan, kedudukan itu adalah amanah, titipan? Maka kalau dia telah berjanji akan mengemban amanah, berarti apa? Dia telah berjanji untuk memegang titipan amanah. Wajib ditunaikan. Wajib, Ibu. Meskipun saksinya hanya manusia yang lupa, tapi kan Allah menjadi saksi kita. Coba buka surat 16 ayat 91. Surat 16, surat An-Nahl ayat 91. Apa awal ayatnya, Pak? Di situ disebutkan? Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan penuhilah perjanjianmu dengan Allah jika kamu telah berjanji. Apa janji kita sama Allah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu janji kita dengan Allah, berarti akan taat pada Allah. Wala tangkudul aiman ba'da tauqidiha. Apabila kamu telah bersumpah, berjanji terhadap sesama manusia, juga jangan membatalkan perjanjianmu itu, sumpahmu itu, setelah kamu meneguhkan sumpahnya. Coba, maaf,
mau dikatakan penceritaan, mau apapun lah namanya. Saat dia dilantik itu kira-kira ngomong apa? Demi Allah. Jadi sumpah atau tidak? Janji atau tidak? Kepada siapa dia janji? Kepada Allah sesungguhnya. Meskipun dia janjinya sama manusia loh, Bu. Maka yang memperhatikan janjimu itu siapa? Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Saat kamu berjanji, bersumpah di hadapan manusia, sesungguhnya kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi. Makanya orang bersumpah mau dapat jabatan itu kayak apa sih? Demi Allah. Qur'annya ditaruh di mana? Di pala, di depannya atau di belakangnya? Yang menyumpah itu kira-kira di mana sih, Bu? Kira-kira yang meletakkan Quran itu dari belakang atau dari depan? Kalau gitu tahu nggak dia ada Quran di atasnya? Tahu sebetulnya lirik, tapi tahu isinya nggak? Makanya cuman syarat doang diletakkan. Nggak perlu sumpah itu Quran diletakkan ngapain? Nggak pernah ada di zaman Rasul. Anda ngawur. Letakkan Quran berarti sesungguhnya Anda nggak meninggikan Quran. Kan gitu kira-kira. Lah kalau khianat, mempermainkan Quran, maka nggak pantaslah Quran diletakkan sebagai sumpah ketika di atas. Sudah cukup, demi Allah, saya akan memegang jabatan ini dengan amanah. Insya Allah dibantu oleh Allah. Ternyata kok pencitraan, ya dosanya dia. Apa resikonya tadi? Haram masuk surga. Berikutnya. Sudah 11.33 Pak, kira-kira masih berapa? Masih boleh, Pak. Sekitar 2 pertanyaan lagi boleh. Iya, syukron. Iya. Apa hukumnya jika kita ke undangan dan mengambil buah lalu bawa pulang? Saya rasa kalau ngambilnya cuma 1 atau 2 halal. 1 kilo lagi. Begini. Subhanallah, Bapak Ibu, yang namanya orang mengundang kita menyediakan makanan kira-kira apa? Ya sudah. Selama tidak berlebihan, nggak ada masalah. Bismillah. Ya cuma 1, 2, jeruk nanti dibawa aja deh. Saya mau makan tapi nggak dimakan di sini, saya kantongin. Halal. Asal jangan. Wah, ini lain perkara. Dalam undangan, insya Allah secara tidak ada perjanjian secara langsung, seperti itu sih rasanya mubah-mubah saja, Ibu. Asal tidak berlebihan, insya Allah. Tapi yang ngapain juga gitu loh. Kalau toh mau ya nggak apa-apa. Kita ambil memang kita hendak makan, tapi kita nggak makan langsung, nggak masalah. Insya Allah yang seperti itu mubah. Tidak berniat mencuri. Kenapa? Sahibul hajat sudah meniatkan memberikan hidangan untuk siapa? Contoh. Ibu bapak umroh, hidangan di sana gimana? Yang namanya buah gimana? Ambil aja, udah memang hak kita kok. 2, 3 ya sudah mau dimakan. Kadang-kadang nggak dimakan juga dibuang, dibagi-bagikan, nggak bakal balik lagi, insya Allah. Nggak ada masalah yang seperti itu. Karena memang kita sudah di sana makan, memang 3 kali dijabut makan, ya sudah. Nggak mungkin juga kan, ngambil semua kan nggak mungkin. Paling berapa? Halal yang seperti itu, insya Allah. Bawa tempat aja, Pak plastik. Ya. Sekarang saya ubah pertanyaan. Kalau kita ke restoran, ngambil buah yang disajikan di restoran, pasti bayar. Kalau ternyata itu komplimen, kan ada yang kemudian memberikan dessertnya setelah itu komplimen kan, nggak bayar kan? Boleh nggak dibawa? Halal, halal nggak ada masalah. Nah sekarang saya balik. Restoran mengatakan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Bapak makan, ngumpet-ngumpet bawa minuman sendiri diminum. Halal atau haram? Halal apa haram? Syarat manusia kayak gitu batil. Masalah halal. Ya cuman kalau kelihatan ya pasti Anda dimarahi. Halal. Tidak boleh penjual mensyaratkan begitu. Apa dasarnya? Subhanallah. Mereka itu curang. Kenapa? Supaya mereka tetap bayar. Benar apa enggak? Maaf, contoh. Ini saya lagi enggak ngajarin. Wow, enggak. Ini sekedar contoh aja. Anda beli di restoran mahal, berapa air mineral 1 botol? Bisa 10 kali lipat.
Betul apa enggak? Kebangetan apa enggak? Ya, kalau ada buahnya, bolehlah. Yang cuman teh sekedar ya Allah lebih kecil dari ini. Air teh harganya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan kebangetan benar. Halal apa enggak? Halal. Ketika dia ngasih harga segitu, ya cuman orang itu ya kebangetan, tanya Allah, kamu kok serakah banget sih dengan dunia? Tujuanmu itu apa? Itu nggak bakal lepas dari pertanyaan. Pasti ditanya. Tapi secara hukum Islam halal. Nah, Bapak Ibu kemudian apa? Kan saya makannya di sana minumnya jus aja, makan udah mahal. Minum kan haus banyak. Ah, bawa botol air sedikit nggak apa-apa. Silahkan aja. Dalam Islam halal, cuman kalau ketahuan pasti. Nah, artinya apa? Toko atau warung makan, rumah makan yang mensyaratkan seperti itu sesungguhnya batil. Subhanallah. Mendingan yang di kaki 5 coba. Terserah Anda mau bawa dari mana. Betul apa enggak? Enak Pak, subhanallah. Islam itu mengajarkan begitu. Berbagi. Cuman yang restoran besar pasti mikirnya apa? Untung. Terserah orang buntung. Kadang-kadang naudzubillah ada pula yang curang. Sudah ngambil untung seperti itu, dikasih teks dan servis, teksnya nggak dibayarkan ke pemerintah. Waduh, itu naudzubillah. Naudzubillah itu kan berarti dusta atas nama Allah. Wallah, satu pertanyaan lagi Ibu. Ya. Gimana? Kalau ada dilarang mencoba ya jangan, mencoba kan dimakan. Ya jangan dilihat ibu lagi. Yang penting bukan ibu, bukan jamaah babul khairat, bukan. Ibu, jangan dilihat siapa yang makan. Kalau sudah disyaratkan tidak boleh mencicipi, kecuali banyak pula kok ibu yang dipersilahkan. Boleh enggak? Mendingan kayak di Arab, halal Anda cicipi. Selama nggak dibawa ya. Monggo coba Ibu. Ke pasar coba gimana? Waduh, ada berapa puluh jenis dimakanin satu-satu halal. Ya sekedar ngambil segini dimakan halal, nggak bakal dimarahin. Meskipun nggak beli, subhanallah. Kan sudah jelas di sana halal begitu kan? Harusnya begitulah para pedagang bersikap. Jadi supermarket insya Allah sebetulnya harusnya bolehlah nyicipin, kan pengen manis apa enggak. Paling nyicipin berapa sih Bapak Ibu? 1, 2, paling banter 3. Nggak mungkin nyicipin enak terus. Ya nggak bisa. Itu niat namanya. Wallahualam. Siapa tadi Ibu? Ya. Ya. Oh boleh. Minta izin. Boleh Ibu silakan. Boleh, nggak masalah. Boleh. Tapi kan banget udah dilarang dicoba kok nggak dicoba. Afwan Pak, salah satu jemaah kita sebelum nanti ditutup, Ibu Din mana? Putranya barusan meninggal, jadi minta tolong didoakan. Ya, ini jemaah yang setia juga. Ibu, pertanyaannya dulu. Pertanyaannya, ini di luar tema. Teman saya perempuan penyanyi di hotel merasa bahwa pekerjaannya adalah halal. Ayat Quran apakah atau hadis apa yang dapat menjelaskan perbuatan itu adalah haram? Dan bolehkah kita meminjamkan uang kepadanya yang kelak dibayar dengan hasil menyanyinya? Yang jelas, menyanyi adalah laghun, perkataan sia-sia. Seorang muslim yang baik di surat 23 ayat yang ketiga, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ayat yang ketiga, apa itu di situ? Siapa yang beriman? Alladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Yaitu orang yang meninggalkan perkataan sia-sia. Telah sepakat ulama, nyanyi itu kata-kata sia-sia, Bu, gak ada bagusnya. Kecuali menyanyi yang senandung ya, sendiri ya. Di rumah nyanyi untuk anaknya, mana ya nggak pantas di kamar mandi nyanyi. Intinya yang intinya bukan berlebih-lebihan. Kalau sudah di diskotik, di hotel, di tempat hiburan, kira-kira yang dinyanyikan apa?
Itu semuanya kata-kata sia-sia. Kadang-kadang nyanyian yang isinya berbunyi kesyirikan. Apalagi seorang wanita ditonton oleh orang laki-laki. Saya yakin nggak mungkin dengan berjilbab dengan rapi, nggak mungkin mau seperti itu. Berarti sudah Loh, yang menjadikan profesi siapa? Ya dia sendiri. Berarti dia melanggar aturan. Nah, maka orang yang seperti itu kelak bertanggung jawab di hadapan Allah. Yang jelas pasti dengan musik. Itu semua perkataan sia-sia. Itu perbuatan sia-sia. Tinggalkan. Tinggalkan. Nggak ada bagus-bagusnya. Tapi kalau ya, ya Bu, untuk apa? Demi Allah, setiap perkataan kita, satu kata dimintai tanggung jawab. Yang namanya menyanyi, sebagian ulama, jumhur ulama telah mengatakan haram. Yang menghalalkan cuma satu. Ibnu Hazm, seorang yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i, mengatakan nyanyi dan musik itu halal selama tidak melalaikan Allah. Maka nyanyian nasyid-nasyid yang joget-joget di sana selama tidak melalaikan aturan Allah, maka halal. Kata dia. Tapi empat imam semua mengatakan haram. Nyanyi dengan musik-musik itu haram. Musik itu hanya boleh dengan apa ini? Rebana. Itu pun hanya dipakai di saat ada perayaan. Walimah misalkan. Atau perayaan Idul Fitri, Idul Adha. Maka yang seperti itu diperbolehkan. Jika tidak, alangkah baiknya tidak. Intinya begini Bapak Ibu. Allah memberikan kita kebebasan berbuat terserah Anda. Tapi setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada satupun kata yang terucap dari lisan kita. Ada malaikat yang mencatat. Kalau nyanyi berapa kalimat, Bu? Salawat itu doa. Pantaskah doa dengan nyanyi? Salawat itu doa. Ya meskipun banyak, tapi nggak pernah ada di zaman Nabi. Dan nggak pernah diizinkan. Tidak ada satupun ulama-ulama fakih yang mengatakan itu. Tapi memang di negara kita dimaklumkan, dilazimkan. Ya monggo silakan. Intinya begini Bapak Ibu. Apapun perbuatan kita dimintai. Coba lihat. Surat 50 ayat 18. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada satupun ucapan yang dikatakan, yang diucapkan. Satu kata aja, Bu. Satu kata. Dicatat oleh malaikat. Dan kira-kira diminta tanggung jawab apa enggak? Surat 75 ayat 13 sampai ayat 15. Surat 75, 13 sampai 15. Yunabba'ul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar. Nanti di yaumil akhir setiap manusia akan diberitakan kepadanya semua perbuatannya yang diperbuat dengan ikhlas, yang dilanggarnya, yang dilalaikannya, yang ditaatinya, semua diperbuat akan diperintahkan oleh Allah, tercatat dan dimintai tanggung jawab. Walau alqa ma'adira balil insana ala nafsihi basira. Bahkan nanti di yaumil akhir setiap manusia akan menjadi saksi atas perbuatannya sendiri, kata-katanya sendiri, mau nyanyi sendirian, mau di kamar mandi, mau apapun, semua dimintai tanggung jawab. Terserah Anda mau nyanyi, terserah kok. Yang penting mampu mempertanggungjawabkan. Yang jadi masalah di ayat 15-nya apa? Walau alqa ma'adhi. Padahal meskipun orang itu mengemukakan alasan, ya Allah saya cuma nyanyi, kan saya sholawatan, kan saya maka nggak boleh, kan di dunia bisa ngeyel seperti itu kan? Silahkan Anda, debat Anda di dunia dipertahankan di hadapan Allah. Ini ayat luar biasa loh Pak. Ini teguran yang, maka orang mau berbuat apapun silahkan. Terserah Anda deh.
Ya. Kalau kita meminjamkan dan kita telah memberikan karena dia butuh untuk sesuatu, kata-kata yang sangat urgent, lalu dikembalikannya dari itu, bagi kita nggak ada masalah. Tapi dia tetap haram. Bagi dia nggak ada masalah. Tapi tetap dia dimintai tanggung. Maka intinya begini, Allah membebaskan kita berbuat apapun yang kamu inginkan. Tapi setiap perbuatanmu akan dimintai pertanggungjawaban. Itu Bapak Ibu. Jangan pernah mengira nggak diminta tanggung jawab. Coba lihat surat 41 ayat 40. 41 ayat 40. Innalladzina yulhiduna fi ayatina la yahfauna alaina. Sesungguhnya orang-orang yang yulhidun, mengingkari, menyimpang, menyeleweng. Berarti apa? Tidak mengikuti apa-apa yang ada di dalam ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran, la yakhfauna alaina. Tidak akan mungkin tersembunyi dari kami. Terserah Anda mau berbuat apa saja, nggak bakal bisa ngeles dari Allah. Sampai Allah bertanya, afaman yulqa khairun, afaman yulqa finnari khairun, amma yati aminan yaumal qiyamah? Apakah orang yang kelak dilempar ke neraka yang lebih baik, atau yang menemui Allah dengan rasa aman pada hari kiamat? Pertanyaan aneh kan? Apakah yang dilempar ke neraka yang lebih baik atau yang masuk surga? Nggak usah dijawab, kita sudah tahu jawabannya. Tapi kenapa Anda perbuatannya tetap perbuatan seperti itu? Maka kalau Anda mau tetap berbuat, apa kata Allah ujung ayatnya? I'malu ma syi'tum. Apa artinya Bapak Ibu? Berbuatlah apa yang kamu suka. Berbuatlah apa yang kamu kehendaki. Terserah kamu. Mau ngapain terserah. Mau kamu isbal, laki-laki isbal terserah. Mau nyanyi-nyanyi terserah. Mau ngapain terserah. Ini kan profesi. Terserah Anda bicara apa. Terserah. Tapi kata Allah apa ujung ayatnya? Innahu bima ta'maluna basir. Allah itu maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Nanti di surat 99 ayat yang ke-6 sampai ayat 8. Apa kata Allah? Yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahu. Pada hari itu nanti di padang mahsyar, manusia akan dikumpulkan oleh Allah, dibangkitkan dari kubur berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan terhadap seluruh amal yang diperbuatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Apabila perbuatan itu sebesar zarrah saja dan itu kebaikan, dibalas, diperlihatkan dan diberi balasan. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, siapa yang berbuat keburukan, kejahatan, dosa-dosa meskipun sebesar zarrah, yara, diperlihatkan, dibalas. Di surat 75 ayat 13 sampai 15 kan tadi meskipun mengemukakan alasan ala. Coba perhatikan ayat 36-nya. Ayat 36-nya. Surat 75 ayat 36. Ayah sabul insanu ayyuts roka sudah. Apakah manusia mengira bahwa nanti di yaumil akhir akan dibiarkan saja tanpa dimintai pertanggungjawaban? Satu kata aja kita menjawab loh Bapak Ibu. Gimana kalau kalimat, gimana perbuatan, sumpah palsu dan yang lainnya. Na'udzubillah. Kalau manusia sudah tidak lagi takut sama Allah, kata Allah apa tadi? Terserah Anda. Monggo. Wallahu a'lam, saya rasa cukup. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini, mari kita ikhlaskan, kita doakan salah satu dari putra, sahabat kita, saudara kita seiman, jamaah kita, yaitu Ananda Angga Adi Saputro bin Adi Suparno yang telah diwafatkan oleh Allah. Semoga Allah telah mewafatkannya dalam keadaan husnul khotimah. Semoga menjadi kebaikan untuk kedua orang tuanya, diberikan kekuatan dan kesabaran bagi kedua orang tuanya, dan insya Allah semoga Ananda kelak akan dipertemukan dan kedua orang tuanya di surganya Allah. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah dengan berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Allahumma naqihi min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa naqihi fitnatal qabr wa adzaban nar wa adzaban nar wa adkhilha jannah wa adkhilhu jannah wa adkhilhu jannah. Wahai Allah, ampunilah kesalahan dan dosa Ananda Angga Adi Saputra bin Adi Suparno. Ya Allah, lapangkan kuburnya. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya, terimalah segala kebaikannya. Ya Allah, terangi tempat masuknya, bersihkan seluruh kesalahan dan dosa-dosanya dengan air, dengan embun dan salju. Ya Allah, bersihkan pula segala kesalahan dan kekotorannya sebagaimana telah bersihnya kain putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, gantikan untuknya suatu tempat di surga nanti yang lebih baik dari tempatnya di dunia ini. Gantikan sepeninggalnya ya Allah keluarganya yang lebih baik lagi sepeninggalnya ya Allah. Dan berikan untuknya pasangan di surga, pasangan yang terbaik darimu. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surgamu ya Allah. Jauhkanlah dia dari azab kubur dan azab nerakamu ya Allah. Dan ya Allah, ampuni pula orang-orang yang hadir di sini. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa syahidina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyatahu minna fa ahyahu alal Islam, faman tawaffahu minna fa tawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya Allah, ampunilah pula orang-orang yang hadir di sini ya Allah, dan orang-orang yang tidak bisa hadir hari ini ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami yang masih hidup di antara kami ya Allah, dan ampuni pula yang telah Engkau wafatkan di antara kami ya Allah. Wahai Allah, ampuni yang besar di antara kami dan yang kecil di antara kami, yang dewasa di antara kami, yang masih anak-anak di antara kami, dan yang wanita di antara kami, dan yang laki-laki di antara kami. Ya Allah, jika Engkau menghendaki di antara kami yang ada yang Kau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan bertakwa. Ya Allah, jika Engkau masih memberikan kehidupan kepada kami, hidupkan kami dalam keadaan iman, hidupkan kami dalam keadaan istiqamah di atas iman dan takwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Semoga kajian kita membawa manfaat dan kita menambah wawasan, meningkatkan iman dan takwa, memperbaiki amal ibadah. Insya Allah semoga Allah meridhoi kehidupan kita. Mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.